Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki hadis ke-7 dari Arba'in An-Nawawiyah. Jadi pada hadis ke-7, hadis ini diriwayatkan an Abi Ruqayyah, dari Abi Ruqayyah. Ini kunyah. Kunyah itu apa? Seorang itu biasanya dia mengambil nama anaknya. Tapi kebiasaan orang Arab biasanya nama anak laki-laki, an Abi Abdillah. Tetapi kalau dari perempuan tidak masalah juga, tidak apa-apa juga. Kemudian kunyah itu ada juga bukan dari anak, bukan dari nama orang, tetapi binatang ya. Contohnya an Abi Hurairah. Kenapa dinisbahkan kepada Abi Hurairah? Karena Abi Hurairah lazimathu al-hirrah. Jadi kucing itu selalu bersama beliau sehingga dipanggil Abi Hurairah. Jadi hadis ini dari Abi Ruqayyah, Tamim bin Aus Ad-Dari. Jadi dari suku Tamim ya. Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Ya, ini kita kalau diterjemahkan mungkin ada yang buat terjemahan. Itu diterjemahkan agama itu adalah nasihat. Kiban agama nasihatnya. Kita jangan salah memahami agama nasihat berarti agama Islamnya nasihat. Kiban ya, Pak? Din itu dalam penjelasan syarah ini, din itu ada dua. Ada dinun amalun, artinya ada dinun jaza. Dinun amalun artinya perbuatan manusia. Dinun jaza artinya apa? Din itu maknanya jaza, balasan. Hari kebangkitan din namanya. Seorang diberikan pahala oleh Allah, diazab oleh Allah, din juga namanya. Ya, namanya. Bahkan di dalam tafsir itu, din itu bukan agama saja. Artinya apa? Din itu jangan salah paham kita, Pak. Din itu asyariah. Syariah itu din juga. Kemudian din itu maknanya as-sirat. Din itu juga maknanya al-ahkam asy-syar'iyyah, itu din, Pak. Tapi di sini dijelaskan din itu dua. Din itu adalah amalun dan jaza. Din dalam hadis ini maknanya din amalun, bukan din jaza. Maknanya apa? Ad-dinun nasihah. Perbuatan manusia itu adalah nasihah. Nasihah itu apa? Kita terbayang nasihat, Pak. Nasihat di bulan. Ya, nasihat terbayang, Pak. Bukan itu artinya, Pak. Di dalam kitab Sibawayh, Imam Sibawayh mengatakan, al-arabu yastaghni 'anil lafdhi. Orang Arabnya dia kaya dengan lafaz. Kalau kita mendengar lafaz nasihat, itu nasihat, menasihati orang lain. Sehingga maknanya keliru. Ya, yang dimaksudkan nasihat di sini adalah tiga. Ikhlasun fil ibadah. Ikhlas dalam beribadah, itulah nasihat. Maksudnya apa? Semua amal ibadah ad-dinun nasihah, maknanya apa? Semua amal ibadah itu harus ikhlas karena Allah. Itu makna dinun nasihah. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, an-nasihah juga maknanya iradatu jumlatul khair. Kebaikan, itu nasihat namanya.
Maka nasihat tidak terbatas nejuk nasihat kelun tiat. Ya, bukan itu nasihat. Jadi jangan salah memahami, Pak. An-nasihah itu segala sesuatu hal yang baik-baik itu nasihat namanya. Sekarang makna yang kedua. Ad-dinun nasihah. Amal perbuatan manusia itu harus dalam koridor yang baik-baik. Ya, ini makna nasihat. Artinya apa? Apapun yang kita buat, tidak boleh keluar dari yang baik-baik. Tidak boleh buat ini sama orang lain, tidak boleh menzalimi orang lain. Itulah namanya ad-dinun nasihah. Kedua. Kemudian yang ketiga, itu diterjemahkan nasihat itu al-huquq al-katsirah wajibatan kanat au mustahabbah. Jadi hak manusia, hak yang banyak. Apa hak yang banyak itu? Apakah itu hak wajib atau hak sunnah? Ad-dinun nasihah, amal ibadah yang manusia lakukan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Apa hak Allah? Hak Allah untuk disembah. Ya, nih banyak. Itu makna ad-dinun nasihah. Jadi makanya nanti ditanya ad-dinun nasihah, untuk siapa kita bekerja? Untuk siapa kita ikhlas beribadah? Untuk siapa kita berbuat baik? Untuk siapa kewajiban kita lakukan? Berarti hak kan lawannya kewajiban. Kalau itu adalah hak Allah, berarti kewajiban kita. Ya. Jadi makanya kalau kita terjemahkan ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat untuk siapa? Nasihat untuk Allah. Gimana nasihat untuk Allah, ya Pak? Jadi makanya ad-dinun nasihah itu 3 pemahaman. Semua amal ibadah, yang pertama, amal ibadah manusia tidak boleh jauh dari ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang menyuhana ikhlas, maka tidak diberikan nilai ibadah itu. Ini seperti yang dikatakan oleh Ibnu Al-Arabi. Ibnu Arabi dalam tafsir beliau, yang dikatakan ibadah itu harus ada 3 unsur. Yang pertama mujahadah, pengorbanan. Kalau tidak mengorbankan sesuatu, maka tidak dikatakan ibadah. Kita ketika berinfak, bersedekah, mengorbankan sesuatu, ibadah namanya, Pak. Kita berangkat dari rumah ke masjid, mengorbankan sesuatu, ibadah. Kita mengorbankan tidur, Pak, ibadah, Pak. Kita jualan, ketika azan berkumandang, kita pergi, mengorbankan sesuatu, ibadah namanya. Kemudian yang kedua, mujaradah. Mujaradah itu bagaimana? Harus ikhlas karena Allah. Apapun yang kita lakukan itu semuanya bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan temayang karena Allah, bahkan bersedekah karena Allah, bahkan iktikaf karena Allah. Kenapa berbuat ini buat itu karena Allah, ya Pak. Ini mujaradah namanya. Kemudian yang ketiga, yang dikatakan ibadah itu mudawamah. Mudawamah apa? Terus menerus. Maka kalau yang pertama ada, yang kedua ada, yang ketiga tidak ada, maka ibadahnya perlu diragukan. Gaknya jinawata ibadah, behana ibadah li. Bulan Ramadan saja beribadah, kemudian tidak beribadah lagi. Inilah yang dinamakan dengan ad-dinun nasihah. Semua amal ibadah itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, ad-dinun nasihah. Nasihat di sini adalah setiap amal ibadah itu, setiap pekerjaan itu harus kebaikan-kebaikan semuanya, Pak. Ya. Ini nasihat itu maknanya apa? Kebaikan. Makanya amal-amal kita itu harus kebaikan. Dah pebut yang get-get, dah pebut yang ye. Ya, ini namanya ad-dinu an-nasihah yang kedua. Yang ketiga, ad-dinun nasihah. Semua amal ibadah manusia adalah kewajiban dia kepada Allah atau mustahabun, ibadah sunnah yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana ad-dinun nasihah, Pak? Sekarang masalahnya, untuk apa itu? Untuk siapa kita lakukan? Untuk siapa ibadah itu? Untuk siapa kebaikan itu? Untuk siapa kewajiban yang kita lakukan? Apakah untuk simpulan-simpulan? Ini ada beberapa kategori, beberapa pembagiannya. Artinya nasihat kita itu amal ibadah kita untuk siapa? Keikhlasan kita untuk siapa?
Kebaikan yang kita lakukan untuk siapa? Kemudian kewajiban yang kita lakukan untuk siapa? Qal, makanya qulna, sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Untuk siapa ya Rasulullah? Untuk siapa kita bekerja? Untuk siapa kewajiban yang kita lakukan? Untuk siapa kebaikan yang kita lakukan? Tetapi dari rumah, dah bersedekah, dah pegatnya ketahuan. Yang pertama kata Rasulullah, qal lillahi. Lam ini maknanya lam istihqaq namanya. Jadi arti lam istihqaq, tidak ada lain kecuali semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lihat. Yang pertama untuk Allah. Ini apanya untuk Allah amal ibadah itu? Al-awwal ikhlasul al-ibadah lahu. Jadi kita itu ikhlas beribadah yang pertama karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam penjelasan yang lain, karena ini penjelasannya banyak sekali. Kalau penjelasan ini al-ikhlas al-ibadah lahu. Ikhlas beribadah karena Allah. Kalau di dalam penjelasan lain itu dijelaskan secara rinci lagi. Kita salat karena Allah, meninggalkan maksiat karena Allah, melakukan sesuatu karena Allah, melakukan kewajiban karena Allah, melakukan ibadah sunnah atau apa saja karena Allah, membantu orang lain karena Allah. Ini makna yang pertama, lillahi. Satu. Yang kedua, asyahadah lahu bil wihdaniyah fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Maka kita harus bersaksi, Pak. Ya, ini kalau nasihat lillah tadi, Pak. Nasihat lillah itu mencakup apa? Kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Kita bersaksi ala wihdaniyatillah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus ada tauhid. Ya, ini ada berapa? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan tauhid sifat. Kita sudah membahas apa itu tauhid uluhiyah, apa itu tauhid rububiyah, apa itu tauhid asma, dan apa itu tauhid sifat. Jadi yang pertama itu ad-dinun nasihah itu yang kedua ya, harus mencakup asyahadah lillah. Jadi kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua ad-dinun nasihah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sahabat bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Wali kitabihi. Jadi untuk kitabnya, untuk Al-Quran. Apa maksud untuk Al-Quran? Makanya kalau kita memahami ad-dinun nasihah, di dalam terjemahan diterjemahkan agama itu adalah nasihat. Nasihat untuk siapa? Nasihat untuk Allah. Gimana penasihat Allah nih? Wali kitabihi, dan nasihat kepada kitabnya. Gimana nasihat kepada kitabnya? Maka yang dimaksudkan dengan beramal, ad-din itu amal. Karena nanti satu lagi ad-din itu jaza. Maliki yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai hari kebangkitan. Jadi bukan diterjemahkan agama, kita tidak ada bahasa lain selain agama itu. Contoh seperti al-qalbu. Kalbu kita tidak ada bahasa lain kecuali hati, maknya hati. Padahal bukan hati, al-qalbu itu adalah jantung, ya. Orang Arab pun kalbun itu jantung katanya, Pak. Cuma kita membahasakannya dengan bahasa hatinya, Pak. Hati sanubari dan sebagainya. Padahal itu adalah kalbun, Pak. Kalbun itu jantung. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang bagaimana wali kitabihi? Apa yang dimaksudkan dengannya? Maka kita terbayang terus kalau dikatakan ad-dinun nasihah, hanya heboh, Pak. Ad-dinun nasihah, amal itu harus ikhlas. Ya. Ad-dinun nasihah, amal itu harus yang baik-baik. Kalau yang jahat-jahat maka tidak diberikan pahala oleh Allah. Ad-dinun nasihah itu harus dimaknai amal ibadah kita itu adalah kewajiban yang kita lakukan kepada Allah. Dan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembah Allah kewajiban, dan itu adalah hak Allah. Inilah ad-dinun nasihah. Yang pertama tadi, Pak. Lillahi. Sekarang yang kedua, wali kitabihi. Ini apa maksud wali kitabihi? Untuk apa kita beribadah? Karena kitab Al-Quran.
Untuk apa kita berbuat kebaikan? Karena kitab Al-Quran. Ada apa dalam kitab Al-Quran? Kenapa kita berbuat menyembah Allah suatu kewajiban? Karena kitab itu apa maksudnya? Yang pertama, tasdiqu khabarihi, tasdiqan jaziman. Kita harus yakin kepada Al-Quranul Karim. Makanya Al-Quranul Karim itu satu kesatuan ya, dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Maka barang nggak tahu katanya tidak yakin satu ayat saja dalam Al-Quran itu, maka imannya bermasalah ya. Jadi dia yakin semuanya, nyolo yakin mendum dah begah, tapi tak boleh hana yakin. Kibah hana yakin, hana lebat hayatnya. Maka keimanan seorang itu perlu diragukan. Ini sama seperti Yahudi. Orang Yahudi, orang kafir, orang Nasrani, apa kata mereka? Nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'di. Kami yakin kepada sebahagian dan kami tidak yakin kepada sebahagiannya. Maka ini makna ad-dinun nasihah li kitabihi. Amal ibadah itu harus ikhlas sesuai dengan Al-Quranul Karim. Maksud sesuai dengan Al-Quran, kita yakin apapun yang dikatakan oleh Al-Quran. Gepegah li Al-Quran. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Kita yakin. Maka kita beramal. Kenapa kita beramal? Al-Quran mengajarkan kita, bersedekahlah kamu. Kamu bersedekah 1 akan dibalas 7. 7 itu 700 dilipat gandakan lagi Pak. Satu ini 100. Bahkan bisa berlipat ganda lagi ya. Makanya kalau ditanya pekan temayang, Al-Quran geyulun temayang. Kenapa bersedekah? Al-Quran menyuruh saya untuk bersedekah. Kenapa begini? Kenapa Karena Al-Quran menyuruh saya demikian. Ini maksud ad-dinun nasihah. Yang kedua li kitabihi. Jadi karena Al-Quranul Karim, bukan karena yang lain ya, Pak. Pekana ibadah behana mau tagai. Pekana ibadah karena tipulan. Kenapa beribadah? Nyo tiatu karena pemilu nya. Jadi kalau ada embel-embel seperti itu, maka jangan pernah harap ibadah kita akan diberikan nilai oleh Allah. Maka ibadah itu, ikhlas itu bukan saja di dalam Al-Quran disebutkan, Pak. Di dalam Taurat, di dalam Injil, di dalam Suhuf Ibrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita jangan salah itu. Ini kalimat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu bukan Al-Quran, tetapi Taurat. Makanya di dalam Taurat itu disuruh seseorang untuk salat. Ausani bi salati wa zakah. Nabi Isa mengatakan apa? Di dalam Taurat itu disuruh Bani Israel untuk salat dan bayar zakat. Pada masa Nabi Musa begitu juga, disuruh salat dan bayar zakat. Makanya Allah mengatakan wa ma umiru, saya tidak menyuruh kalian beribadah pada masa Nabi Musa, pada masa Isa alaihissalam, illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali ikhlas beribadah karena aku, kata Allah. Artinya kalimat ikhlas itu bukan kalimat baru. Beda fikir katanya ikhlas itu ada pada masa Islam saja. Kita beribadah ikhlas karena Allah, tidak. Itu sudah lama. Dalam beribadah juga harus ikhlas. Bahkan ketika Habil dan Qabil, mereka itu idz qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak. Ya, ini Pak. Jadi Habil Qabil itu mereka dua-dua melakukan sesembahan. Artinya apa? Sedekah. Dia lakukan apa istilahnya? Sedekah ya, sedekah. Penyembelihannya. Kemudian apa? Fatuqabbila min ahadihima. Salah satu keduanya itu diterima oleh Allah, satu lagi tidak diterima oleh Allah. Kemudian yang tidak diterima apa kata dia? La aqtulannak, akan saya bunuh kamu. Karena begini, perkawinan pada masa Nabi Adam alaihissalam, jadi setiap lahir itu dia nikah langsung dengan adiknya. Kemudian setelah itu dia langsung menikah dengan yang lain ini, Pak ya. Habil dia punya saudari, kemudian Qabil punya saudari. Dia tidak boleh nikah satu sama ini, Pak.
harus menikah silang, ya. Maka ketika itu dibuat undian. Onyo hailun, saya tidak mau. Saya mau menikah dengan boleh juga. Kita buat undian. Undiannya bagaimana? Idh kharraba qurbanan. Mereka itu mendekatkan diri dengan Allah dengan kurban. Kurban itu apa? Itulah legendanya kurban. Kurbannya kameng atau apa namanya, lembu dan apa saja. Ini mereka juga melakukan itu pada Allah. Satu ikhlas, satu tidak ikhlas. Yang tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah. Yang ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam satu riwayat lagi, yang ikhlas itu kambingnya itu apa namanya, oleh kenang gelantu oleh punya. Artinya apa? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi tidak diterima oleh Allah. Jadi makanya bengeh yang saudara satu lagi, la aqtulanna. Kamu akan saya bunuh. Keikhlasan itu sudah ada juga dari dulu. Karena dari awal sudah ada ikhlas. Tetapi apa? Di dalam Taurat itu tercatat ikhlas itu. Di dalam Injil tercatat. Di dalam Al-Quran juga tercatat. Maka Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Selanjutnya apa? Apa yang dimaksudkan dengan ad-dinun nasihah li kitabihi? Yang kedua, imtithalu awamirihi fama warada fi kitabillah min amrin fantathilhu. Ya, jadi kita menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an. Kalau disuruh, kita lakukan. Kalau dilarang, kita tinggalkan. Ya. Jadi makanya pekan pebutnya karena geyu oleh Allah. Kenapa tidak lakukan ini? Karena dilarang oleh Allah. Inilah ad-dinun nasihah ini, Pak. Jadi jangan salah nanti ad-dinun nasihah memberikan nasihat karena Al-Qur'an, karena memberikan nasihat karena Allah. Kita terpaku pada satu makna saja, Pak. Din itu agama, ya. Mandum-mandum din agama. Ara'aitan ladzi yukadzibu bid-din. Dalam terjemahan coba lihat nanti. Tidakkah kamu Muhammad melihat orang-orang yang mendustai agama? Kita mendustai agama, ya, Pak. Itu ad-din itu al-jaza. Kamu mau tahu ya Muhammad, orang-orang yang tidak yakin kepada hari kebangkitan. Ya. Bahkan di dalam syarah ini, din itu cuma dua maknanya. Jadi din itu yang pertama amalun, yang kedua jaza, lain ada. Kalau bukan amalun, jaza. Setiap amal kita itu din namanya, Pak. Ya, din namanya. Setiap balasan itu din juga namanya. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Berarti kalau seandainya apa namanya, amal ibadah yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, kewajiban yang kita lakukan, itu tidak ada lain karena perintah Al-Quranul Karim. Kemudian yang keempat, yang ketiga, ijtinabu ma naha anhu fa in lam taf'al lam takun nasihan lahu. Ya, Pak. Jadi artinya apa? Kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Al-Quran. Kalau kita masih menjalankan apa yang dilarang oleh Al-Quran, maka kita itu tidak ada dalam diri kita itu ad-dinun nasihah. Ya. Yang menyebutkan apa enggak, Pak? Makanya ini tiga hadis ini, innamal a'malu binniyat. Kemudian hadis yang sebelumnya itu inna halal bayyin wal haram bayyin. Kemudian hadis ini itu tiga hadis pokok, ya. Nyo pokok akidah, pokok keimanan. Kalau ini kurang tiga-tiga ini berarti bermasalah. Kalau seorang melakukan sesuatu bukan karena Allah, bukan karena suruhan Al-Quran, meninggalkan sesuatu bukan karena larangan yang dilarang oleh Al-Quran, berarti bermasalah dia. Kenapa tidak mencuri? Lunyon di depuli KPK. Kenapa tidak mencuri? Karena nanti diperiksa keuangan, Pak. Jadi bukan karena dilarang oleh Al-Quranul Karim. Kemudian selanjutnya, antu'mina bi anna ma tadammanahu minal ahkam min khairil ahkam. Jadi kita yakin betul di dalam Al-Quran itu hukumnya itu sudah tersusun secara rapi. Hukum yang ada dalam Al-Quran itu untuk membentuk karakter seseorang. Ya. Jadi bukan hukum yang ada dalam Al-Quran kita yakin nyo ya pejeralu nyo hana ke pejera katanya. Nyo tiada karakter bulan suci Ramadan. Gepo wajib oleh Allah puasa Ramadan untuk kita supaya kita dalam satu bulan bisa membentuk karakter, Pak. Karakter kita nyo. Menyo karakter bro
maka selama 30 hari atau 28 hari atau 29 hari, karakter kita itu disuahkan oleh Allah supaya kamu terbentuk karakter orang-orang yang bertakwa. Maka pada akhir ayat itu, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu punya karakter orang bertakwa. Karena kalau dalam tafsir As-Sa'di, setiap orang beriman itu belum tentu dia beramal saleh. Makanya ya ayyuhalladzina amanu wa amilu salihat. Wahai orang yang beriman dan beramal saleh. Artinya apa? Iman amal saleh itu berbeda. Iman itu kata Imam As-Sa'di at-tasdiqu bil qalbi. Kita yakin saja. Lo yakin pada Allah, lo yakin roh kiamat, lo yakin apa padang mahsyar. Tapi orang yakin ini belum tentu dia beramal. Belum tentu dia beramal. Makanya dalam hadis puasa Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu iman saja dengan hati, Pak. Sudah? Yang diharapkan oleh Allah kita beramal saleh la'allakum tattaqun. Ya, jadi artinya apa? Setelah bulan Ramadan, keimanan kalian itu bisa membentuk karakter kalian untuk menjadi orang-orang muttaqin, Pak. Makanya banyak orang yang beriman diajak oleh Allah hanai dengar je, Pak. Dia yakin puasa Ramadan wajib, tapi hanai dengar je, Pak. Alah, dah puasa dia. Makanya iman itu berbeda dengan amal saleh. Iman itu fakat at-tasdiq bil qalbi. Amal saleh itu al-amalu bil jawarih. Kita melakukan dengan anggota tubuh. Makanya dengan puasa Ramadan itu mudah-mudahan bisa membentuk karakter. Karakter bagaimana? Karakter la'allakum tattaqun. Karena ketika diajak oleh Allah, banyak orang tidak mau mendengar. Artinya apa? Dia beriman tapi tidak beramal saleh. Ada orang ketika diajak dia langsung merespon. Artinya apa? Dia beriman dan beramal saleh. Untuk apa? Untuk membentuk karakternya la'allakum tattaqun. La'alla itu litaraji. Jadi artinya apa? Pengharapan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan keimanan kalian dan kalian beramal saleh di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan membentuk karakter kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Karakter bagaimana? Karakter orang-orang yang muttaqin. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana yang dikatakan dengan ad-dinun nasihah li kitabihi? Amal ibadah itu harus ikhlas, berlandaskan Al-Qur'anul Karim. Apa maksudnya? Antu minabi anna hadzal Qur'an kalamullah. Kita yakin kalau Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Hurufuhu wa ma'nahu. Baik itu huruf-hurufnya dan makna yang terkandung di dalamnya. Jadi makanya nanti kalam itu bagaimana? Kalam itu kalau di dalam ilmu nahu, apakah sama kalam ilmu nahu dengan kalamullah? Artinya kalam, makna kalam itu. Kalam dalam ilmu nahu, al-kalamu huwa lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wadai. Yang dikatakan kalam ini dalam ilmu nahu. Kalam itu kalimat yang sempurna, kalimatnya sengaja, al-kalam dan tersusun secara rapi, Pak. Ada subjek, ada predikat, ada objek. Kalau tidak ada ini, paling kurang Zaidun qaimun. Ya, ini kalau kita lihat dalam kitab Kawakib Duriyah, Pak. Zaid sedang berdiri. Ini namanya kalam. Jadi artinya apa? Ada subjek, ada fiil, ada fa'il. Ada subjek, ada subjek, ada kata kerja. Kalau ada dua-dua berarti sudah kalam. Tetapi tidak bisa kita samakan dengan kalamullah. Kalamullah bila huruf, tanpa keluar huruf, tanpa keluar apa-apa, itulah kalamullah. Pertanyaannya, apakah bisa kalam itu tidak keluar huruf? Apakah bisa kalam itu tidak ada isyarat dan lain sebagainya? Bisa, kenapa tidak? Jadi bahasa itu, ya kalam itu bahasa kita ini kan. Bahasa itu tidak mesti dengan sesuatu yang keluar dari mulut, tidak. Bahasa itu bisa saja isyarat. Contoh, Pak. Idika katanya nak kendaraan. Dia mau belok kanan, maka dia hidupkan lampu sen belah kanan. Artinya apa? Memberikan isyarat kalau dia mau belok sebelah kanan. Lampu itu tidak pernah bicara, hanai penghabar. Hanai penghabar lon menjakwe belah kanan. Menyolampui penghabar, katanya roh taplung je, Pak. Kai penghabar lampunya aku. Ketika lampu mu atrek, ibarat ita tepu dia, oh nyo lampu atrek, ada tepu dia, Pak. Dan mobil itu tidak pernah ngomong dia, saya mau atrek, tidak pernah. Artinya apa? Mobil secara tidak langsung dia berdialog dengan kita, tapi bukan dengan bahasa
bukan dengan bahasa suara tapi bahasa isyarat. Nabi Musa alaihissalam ketika berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima. Artinya apa? Kalam itu, dialog itu bukan berarti dengan bahasa saja, tidak. Bukan berarti dengan bahasa. Nanti ada yang bertanya, apakah dengan bahasa apa Allah berdialog dengan Nabi Musa? Apakah dengan bahasa Arab atau isyarat dalam Arab? Tidak. Nabi Musa tidak paham bahasa Arab. Nabi Musa menggunakan bahasa Ibrani. Bahasa Arab itu dari Nabi Ismail alaihissalam. Makanya yang bahasa Arab asli itu dari mana? Kata Syuqi Dhaif dalam kitab beliau, awwalu man sakana fi Makkah wa takallama Arabiyyah. Orang yang pertama tinggal di Mekah dan dia ngomong bahasa Arab, itulah Ismail alaihissalam. Jadi artinya bahasa Arab itu berasal dari Nabi Ismail. Walaupun kalau kita lihat rumpun bahasanya, itu semua bermuara pada anak Nabi Nuh alaihissalam, Sam bin Nuh, atau dikenal dengan bahasa Semit. Cuma nanti kan banyak cabang bahasa Semit. Tapi ketika pada masa Nabi Ismail lah yang menjaga keutuhan bahasa Arab itu sendiri sampai keturunan-keturunannya. Makanya dari keturunan Nabi Ismail lahirlah suku Quraisy. Suku Quraisy, bahasa yang paling dekat dengan Al-Quran adalah bahasa Quraisy. Maka kalau kita menelaah bahasa Quraisy, tidak jauh berbeda dengan bahasa Arab itu sendiri. Ada kitab segini tebalnya, jadi judulnya apa? Lughatu Quraisy, bahasa Quraisy. Rupanya setelah diselidiki itu, kitab itu tidak jauh beda. Maka Rasulullah mengatakan, ana afsahul Arab baida anni min Quraisy. Saya orang Arab paling fasih, kata Rasulullah. Baida anni min Quraisy. Lebih-lebih lagi saya dari suku Quraisy. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalam itu bukan berarti keluar sesuatu, keluar huruf, tidak. Memberikan isyarat juga kalam. Kita berdialog satu sama lainnya, tidak menggunakan bahasa lagi, tetapi menggunakan jempol, menggunakan jari. Kita WA, kata kim le kena. WA belah kedai balah, kata kim le. Maknanya apa? Jempol ini berbicara. Dan kita yakin Al-Quran adalah kalam Allah bila huruf wa bila makna. Jadi bukan dengan huruf keluar alif lam mim keluar di mereka, bukan seperti itu. Jadi tanpa huruf. Bagaimana caranya? Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, sanuqri'uka fala tansa. Al-Quran itu saya letakkan dalam hatimu ya Muhammad, sehingga kamu tidak lupa. Jadi bukan keluar bacaan begitu, tidak, bukan keluar bacaan. Kecuali apa nanti? Dialog setelah diturunkan kepada Jibril yang menurunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru nanti dalam dibahasakan pembahasan. Maka dibahasakan alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dilafadzkan oleh Jibril. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Kemudian yang selanjutnya, ini sekarang yang kedua, sudah kedua, Pak. Lillahi wali kitabihi wali rasulihi. Yang ketiga untuk rasul ya. Apa maksud untuk rasul ini? Tajridul mutaba'ah lahu. Segala amal yang kita lakukan ikhlas karena Allah, tidak boleh jauh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hendak jauh dari tuntunan Rasulullah. Pernah ke pebut Rasulullah? Pernah ke pebut, pernah ke peninggai? Kita sudah membahas masalah apakah itu tidak baik atau baik, apakah itu bid'ah atau tidak bid'ah. Kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu, Pak. Sudah kita bahas. Artinya apa? Dia tergantung kepada makannya, kepada jumlahnya. Nyota semayang, tak cok wudu, tapi jumlah tak tambah, yang bermasalah. Salat subuh 2 rakaat, tak tambah 3 rakaat itu bermasalah. Kemudian kaifiyah lagi. Ini untuk melihat itu bersumber dari Rasulullah atau tidak. Kaifiyah. Kaifiyah itu apa? Rasulullah biasanya kalau melaksanakan salat, tahiyatul masjid, ketika beliau masuk masjid, salat tahiyatul masjid. Kaifiyah ini tidak bisa kita rubah. Bagaimana kita rubah? Tajak itu titik tambang rumah, tahiyat masjid di rumah. Gimana caranya? Ini yang bermasalah namanya. Jadi dari segi kaifiyah. Kalau tadi dari segi adat. Kemudian dari segi makan. Makan itu tempat. Tempat bagaimana? Nyo menjak itikaf di rumah. Ya sudah salah tempatnya, Pak. Itikaf itu di mana? Itikaf di masjid.
Berarti kalau ada orang bersikeras lon i'tikaf ino karena gayu li Rasulullah, hana gayu li Rasulullah. Itu perbuatan yang tidak disuruh oleh Rasulullah, fahuwa raddun, dan ditolak. Ya. Atau tempat juga waktu. Nanti ada waktu lagi. Kita salat subuh belum sampai waktunya. Nyan baru pegang fahuwa raddun. Itu bukan suruhan kami kata Rasulullah dan itu ditolak. Ya. Kemudian begitu juga salat duhur. Belum sampai waktu duhur kita salat duhur. Ini laisa min amrina kata Rasulullah. Itu bukan suruhan kami. Suruhan kami apa? Salatlah tepat pada waktunya. Jadi bukan sebelum waktu. Kalau sebelum waktu fahuwa raddun. Hek dah temayang hanam temai pahala. Yang katanya ada temayang tubuh 2 rakaat, apakah ada bela pahala temayang 2 rakaat? Per rakaat. Jadi temayang tubuh per rakaat. Datanya apakah nengku? Supaya le pahala. Fahuwa raddun. Ditolak. Ambil wuduk 3, sebenarnya 3, 1, 2 atau 3. Gede tiplah gua dah cak. Datanya apakah nak cak tiplah gua? Bela pahala. Begleh lama. Itu juga tidak benar. Fahuwa raddun. Itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap apa yang kita lakukan itu harus mutaba'atul Rasul. Mengikuti Rasulullah SAW. Ini masalahnya bagaimana kita mengikuti Rasulullah kalau kita tidak pernah mengenal Rasulullah. Bagaimana cara mengenal Rasulullah? Nah, kita pelajari hadisnya. Paling enggak kita menelaah hadis-hadis itu. Kalau ada hadis berwudu, ini apa betul wudu Rasulullah? Nyo hadisnya pu betul Rasulullah dan pupu minau, nyo hadisnya pu betul Rasulullah dan pupu minau. Di mana kita lihat dia dalam hadis? Hadis itu banyak sekali. Beda fikih hadis cuma dono. Hadis itu banyak sekali dengan perawi yang berbeda. Kemudian ada rentetan sanad yang berbeda. Maka nanti ada muncul beberapa hadis. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Nanti ada hadis menurut mutawatir. Ada hadis ahad nih. Jadi macam-macam. Ada hadis mudallas, ada hadis marfu. Katanya bantah dengan hadis dapat haju, dia punya hadis palsu. Kemudian ada hadis palsu juga. Ada hadis yang lemah dari segi sanadnya. Ada hadis yang marfu sampai ke Rasulullah dan itu tidak bisa ditentang sama sekali. Kenapa? Itu langsung sampai ke Rasulullah. Contoh hadis mana? Innamal a'malu binniyat. Nyana pun tak mendawa masalah hadisnya, Pak. Innamal a'malu binniyat. Bahkan hadis ini sudah dikatakan sebagai hadis mutawatir. Tidak perlu ragu. Ragu dari segi sanad, ragu dari segi lafaz. Innamal a'malu binniyat. Tidak perlu ragu kita. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Nyoba anda tepu na hadis apa hadis dhaif atau hadis apa? Kata makruh ngengkau. Hadis dhaif boleh kita gunakan, bukan tidak boleh. Mahmud Tahan itu dalam kitab beliau. Apa kata beliau? Boleh menggunakan hadis dhaif untuk apa? Litarghib fil amal. Untuk motivasi ibadah. Bahkan di dalam kitab Mustalahul Hadis itu beliau katakan tidak boleh menggunakan hadis dhaif untuk hujjah. Tak boleh untuk hujjah. Tak mendawa nganggap nyo haru bina pakai nyumpa hadisnya. Tatanya oleh nyampu hadis layan. Sidang oleh. Hadis sahih mungkin hadis dhaif. Ya, contoh hadis dhaif. Memang kita jangan gara-gara hadis dhaif kita tinggalkan tidak. Ada hadis yang tidak ada sumbernya najib. Mana tidak ada sumber apa? Penulis tidak tahu ini apa hadis dhaif, bagaimana tingkatannya dia tidak tahu. Makanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin ketika pentahqiq itu mentahqiq kitab beliau mengatakan nanti saya tidak menemukan dasar sumber dari hadis ini. Hadis ini dhaif, hadis ini tidak ada sumbernya. Jadi dikatakan di situ. Jadi makanya gara-gara ada hana sumber hana apa-apa damaikan hadisnya. Itu tidak bisa. Tidak bisa menjadi hujah. Yang menjadi hujah itu paling enggak hadis sahih dan hadis hasan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Nanti ada juga hadis munqati. Munqati itu hadis terputus. Jadi dia tidak sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dengan beberapa sebab. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, ya ini sebelum kita masuk yang kedua, kita harus mengikuti Rasulullah. Karena sesuai dengan firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi pada Rasulullah itu ada contoh suri tauladan. Maka kita harus ikuti Rasulullah. Oh Rasulullah geduk kena berzikir, kita ikut Rasulullah. Oh Rasulullah kebaca nyo bino, kita ikut Rasulullah. Rasulullah ke semayang bino, kita ikut Rasulullah.
Bagaimana caranya? Kita baca hadis. Rasulullah takbirnya begini, Rasulullah melakukan ini begini, Rasulullah duduk begini, Rasulullah duduk iftiras, Rasulullah duduk apa namanya. Harus kita baca hadis. Ya. Maka jangan mempertahankan prinsip. Nyo yang betul duk tahiyat akhir harus duk habis mendum duk. Nyan ba. Ibegah sama kelompok tu. Hana tahiyat. Duk yang betul binau. Padahal dua-dua dua-dua ada hadisnya. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan, kalau saya itu duduknya iftiras, kata beliau. Iftirasnya apa? Iftirasnya habis mendum duduk. Beda dengan tahiyat awal dengan tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal itu tawarruk namanya. Tahiyat akhir iftiras. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, saya lebih mengutamakan ufaddil al-iftiras. Duduk iftiras. Tahiyat akhir. Tetapi kalau mau tawarruk boleh, tak ada masalah. Ya. Maka katanya waktu tak kalau urun tawarruk, tak kalau tabungah nya bang kakak hana mau ahli nya ka bid'ahnya. Hana betul ya. Bukan duduk lagi tahiyat akhir sama lagi tahiyat awal. Imam Syafi'i sendiri ngomong begitu. Kata Imam Syafi'i, kalau saya ufaddil, saya lebih senang duduk iftiras. Tapi kalau mau duduk itu boleh juga, kata beliau. Beliau tidak pernah mengatakan duduk seperti itu tidak sah salatnya. Bagaimana kita tidak sahkan salat orang lain? Tidak bisa. Itu yang mengetahui isi hati kita cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Drone hanatah temaya, pandai pun hanatah temaya. Kecuali yang zahir ya, yang zahir. Bagaimana yang zahir? Kita tidak tahu bagaimana cara membersihkan najis. Najis bak tubuh. Bagaimana cara pembersih najis? Bagaimana cara salat itu bagaimana? Hana ada debu deh. Maka kalau tidak tahu itu, tidak tahu rukun, tidak tahu wajib yang mana rukun yang mana wajib, rukun kita tinggalkan, itu betul-betul sembahyang hanatah ya, Pak. Dan hanatah sembahyang apa? Bahkan sujud kok 3 benar. Rakaat pun bukan 3 sujud. Ulang-ulang sembahyang. Nyan hana memadai dengan sujud sahwi ya, Pak. Kenapa? Karena sujud itu rukun ya, Pak. Sujud itu bukan wajib. Kalau tidak sujud, harus sujud 2 kali. Kalau sujud 1 kali, karena biasa urun sujud 3 ya, Pak. Allahu Akbar kata sujud. Nyawatnya kepikir umat, bukan 3 apa 2 ke? Sam 3 tak. Kebedah dalam Allahu Akbar kebedah mak. Ya. Ketika kebedah kan, nya harus ulang memang. Harus ulang sujud. Bahkan Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab beliau, apa kata beliau? Kalau ada seorang itu sujud belum sempurna anggotanya, ada jipunya hana ji, kecuali urus hana jara apa? Tiblah jara aja. Atau hana dua-dua jara apa? Nya hanya dapat hana tah teman, doh hana tah teman apa? Bahkan 2 jara hana mengkemat bak tanah hago. Kipa jara hana jara kayak apa? Jadi artinya kalau ini tidak lengket sama ini, anggota 7 Pak. Makanya Imam Syafi'i mengatakan ini hidung bagian daripada ini Pak. Maka sama semuanya Pak. Maka kata Imam Syafi'i, a'id as-sujud, ulangi sujudmu. Kenapa kakimu itu begini di belakang Pak, tidak begini Pak. Ya. Maka kalau kaki begini, a'id as-sujud, kata Imam Syafi'i, ulangi sujudmu. Rugi kamu salat. Salat kamu tidak diterima Pak, rugi salat Pak. Karena dalam salat kan ada SOP-nya Pak, standar operasionalnya. Makanya dalam buat SIM ada standarnya juga. Harus nanyo, hana terima. Lanjut. Ya, Pak. Pegat akte binaji harus ada saksi harus. Kalau nak ada, hana pegat. Salat begitu juga. Kalau rukun tidak sempurna, maka bermasalah. Ya, lagi lun ulang-ulang berdua-dua Pak. Kalau seorang yang duduk di kursi Pak, takbiratul ihram itu berdiri itu rukun Pak. Berdiri rukun. Maka berdiri dulu. Allahu Akbar. Dan gilem. Setelah itu enggak sanggup baru duduk, Pak. Baru duduk. Ya. Jadi enggak boleh langsung duduk. Allahu Akbar. Kapan kita berdiri, Pak? Kita tidak berdiri, Pak. Jadi bermasalah nanti di dalam salat kita. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini waktu ada 2 menit lagi, kita lihat ada 2 lagi, Pak. Oh, ya. Kita baca 2 saja lagi, 2 saja. Yang kedua, al-imanu bi annahu Rasulullah haqqan lam yakdzib. Lam yakdzib wa lam yukdzab. Fa huwa Rasulullah shadiqun masduq. Kita harus yakin kalau Rasulullah itu tidak pernah bohong, Pak. Tidak pernah bohong Rasulullah. Rasulullah itu betul. Bahkan orang kafir pun, Yahudi pun mengakui kalau Rasulullah dari kecil tidak pernah bohong. Hantai itu mengen, Pak. Maka yang memberikan nama Al-Amin kepada Rasulullah itu adalah orang-orang kafir tuh. Memanggil dia Al-Amin, Al-Amin. Kenapa bisa dipercaya? Ketika suku Arab itu bersengketa satu sama lainnya, yang menyelubung bekas suku Arab, tidak ada lain keturunan Ismail. Suku Arab itu bukan keturunan Nabi Ishak, tidak. Keturunan Nabi Ishak bukan suku Arab namanya. Keturunan Nabi Isa alaihissalam itu keturunan Bani Israel. Maka kalau disebutkan Bani Israel,
disebutkan ahlul kitab, itu keturunan Nabi Ishak. Kalau disebutkan suku Arab, hana lainnya keturunan Nabi Ismail. Maka menyuai apakah orang Yahudi. Makanya orang Yahudi hana apakah orang Arab. Kenapa? Karena dia bukan keturunan Arab. Yang keturunan Arab adalah Nabi Ismail alaihissalam. Maka Yahudi mengatakan kami Yahudi, kami Nasrani. Orang Arap apa? Kami Arab. Arab artinya apa? Kami keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Maka sembarangan apakah orang Arab. Le orang Arab. Keturunan Yahudi. Mana Yahudi Arab? Yahudi hana Arab. Nasrani pi hana Arab. Keturunan Nabi Ismail baru Arab namanya. Sudah. Kemudian yang terakhir, antu'mina bikulli ma akhbara bihi minal akhbar al-madiyah wal hadirah wal mustaqbal. Kita yakin omongan Rasulullah SAW, apakah omongan beliau tentang masa lalu, cerita kepada sahabatnya, wahai sahabatku, dulu pernah terjadi ini, dulu pernah terjadi ini. Seperti Rasulullah katakan, yang membuat hancur umatku itu apa? Yang membuat hancur umat terdahulu apa, kata Rasulullah? Akibat mereka itu diberikan harta yang banyak oleh Allah. Dengan harta itu mereka saling menumpahkan darah satu sama lainnya. Seorang suami hanapah ngen lintuh hanapah ngen suami istri itu gara-gara harta. Suami membunuh istrinya gara-gara harta. Istri membunuh suami gara-gara harta. Seorang ayah membunuh anak gara-gara harta. Anak membunuh ayah juga gara-gara harta. Ini cerita Rasulullah tentang masa lalu. Maka Rasulullah mengatakan, saya tidak takut kalau kalian fakir. Yang lebih saya takutkan, kalian diberikan harta yang banyak seperti orang dulu. Ya, cerita masa lalu. Cerita masa depan. Bagaimana masa depan? Inna a'tainakal kautsar. Kita nanti akan diberikan sebuah telaga Al-Kautsar. Masa depan, Pak. Harus yakin katanya, Pak. Ya. Karena kita yakin pada Al-Kautsar, maka bersedekahlah kita. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kalau ingin dapat Al-Kautsar itu, Pak. Beryakin pe ke Nabi Muhammad. Wanhar, dan berkorbanlah. Maknanya apa? Urang hana semayang, urang hana mukorban, dia tidak akan dapat telaga Al-Kautsar. Jadi jangankan menikmati melihat saja tidak bisa. Ya, telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar itu untuk dapat hana perlelon telaga Al-Kautsar. Pakon untuk dalam surga na telaga dro dia. Ya, yang menyudah dalam surga apa? Yang kedua, telaga Al-Kautsar itu bukan di surga, ya, Pak. Telaga Al-Kautsar ketika seseorang itu sibuk dengan amal ibadahnya di padang mahsyar dengan berbagai kesusahan-kesusahan, orang ini sambil menunggu keputusan Allah, mereka menunggu di telaga Al-Kautsar. Kan luar biasa, ya, Pak. Ketika kita panas sekali, ini susah sekali di padang mahsyar, diberikan kesempatan, coba tunggu aja, masuk dulu ke telaga Al-Kautsar. Kita sedang antri, Pak. Antri pu BLT ya. Waktu antri-antrinya kata dah, Pak. Tapi tiba-tiba ada orang dermawan berkah, ni istirahat di dalamnya. Nah, tempat nasi, maka senang sekali kita. Diberikan fasilitas, diberikan makan, minum dan sebagainya. Ketika dipanggil, hai kajut, giliran ron. Umah tang hai ada bilik, bahino mentau. Ya, akhirnya apa, dia keluar juga, kan nikmat nikmat hal itu. Dia tidak merasai panas yang dirasai oleh orang lain, ya. Atau masa sekarang, masa depan, contoh begini. Tidak diterima ada orang salat 60 tahun tapi tidak satu rakaat pun diterima oleh Allah. Nyan beryakin katanya. Beryakin katanya kalau itu adalah kalamullah. Maka segala amal sesuatu itu, keikhlasan itu, ibadah itu, kebaikan itu, kewajiban yang kita lakukan harus yakin terhadap apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Waktu pegah pekan nama kurban, lo yakin ke Rasulullah, ke pegah oleh Rasulullah akan dapat telaga Al-Kautsar. Saya yakin kepada apa yang dikatakan Rasulullah. Kalau makin banyak harta makin tutah katanya, makin harta makin tutah. Kenapa? Karena kita ini egois kita itu muncul, Pak. Dan untuk menguasai harta itu ada, dan kita akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Apakah membunuh ini enggak baik dengan tetangga dan gara-gara harta. Yang masa sekarang, ya hanya contoh, Pak. Kalian berwuduklah begini, ikutilah aku. Ya, sallu kama ra'aitumu yusalli. Ketika beliau ngomong dengan sahabat-sahabatnya, lihatlah saya. Kemudian Rasulullah mengatakan juga, ini begini, kalau kalian berbuat ini, lakukanlah seperti ini. Ya, jadi artinya apa? Masa lalu, masa depan dan masa sekarang kita harus yakin kalau itu berasal dari Rasulullah SAW. Dan kita juga harus paham tentang hadis, Pak. Bukan tidak di ini. Maka nanti kalau kita tidak paham tentang hadis, beli saja, Pak, kumpulan hadis-hadis sahihnya. Ini lihat juga pengarangnya siapa, hadis-hadis dhaif yang kumpul kayak hadis sahih. Ya. Saya rasa cukup sekian. Berarti baru 3, Pak. Lillahi wali kitabihi wali rasulihi. 2 lagi belum. Linnasi wali aimmatin ammatin nas. Itu belum 2 lagi. Insyaallah 2 lagi pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.